Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka al-futuh munuh taubatan nasuh salahal jasadi war ruh. Yang insyaallah kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Min alamati mahabbatillahi li'abdihi, salah satu tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, kepada hambanya adalah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi dia kebaikan, Allah pengen dia dapat kebaikan, Allah ingin dia menjadi hamba yang baik. Itu syaratnya dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, yufaqihu fid din. Diberikan dia pemahaman dalam bidang agamanya, diberikan dia pemahaman bagaimana cara beribadah, diberikan dia pemahaman bagaimana cara berwudu, cara salat, cara bertayamum, sebagaimana kajian-kajian yang telah kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Jadi salah satu ciri Allah pengen kita jadi orang baik, kita duduk di majelis ilmu yang mana di situ dibawakan pesan-pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Ciri kita mau dijadikan orang baik juga, yang kedua adalah diberinya kita iman. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan belum tentu itu tanda Allah sayang sama kita. Kalau kita berpikir kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, sebenarnya kita banyak maksiat, sebenarnya kita ngelakuin dosa. Tapi apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Jawabannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, "Innallaha yu'til mala man ahabba wa man la yuhib." Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini, uang, kemewahan, kendaraan, harta ini untuk orang yang Allah cintai dan untuk orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dalam riwayat wala yu'tid din, tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita ketika seolah-olah kita hidup lancar-lancar aja, nggak ada bahaya apa-apa, itu belum tentu Allah itu cinta. Tidak ada masalah, itu belum tentu Allah itu cinta. Rezeki banyak, rekening isinya sampai MMM, itu belum tentu tanda cinta. Karena kata Rasulullah, Allah memberikan harta di dunia ini kepada orang yang Allah cinta dan orang yang Allah tidak cinta. Jadi bisa jadi orang yang tidak dicintai Allah juga dikasih harta melimpah. Tapi tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika di dalam hatinya tertera la ilaha illallah. Itu tanda kecintaan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ciri yang kedua itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bala cobaan. Ada permasalahan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan bala kepada dia. Allah akan berikan cobaan kepada dia. Jadi datangnya cobaan di dalam kehidupan kita itu tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Kayaknya hidup rungsing amat, rungsing ya. Kayaknya hidup susah sekali, masalah belum kelar, ada masalah lagi, masalah ini belum kelar, ada masalah lagi. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena orang yang paling besar balanya, orang yang paling besar cobaannya, itu adalah para nabi. Orang-orang yang paling
Cobaannya kita pikirkanlah, cobaan hidup kita, cobaan hidup orang-orang. Tapi yang paling besar cobaan itu para nabi. Dan nabi yang paling besar cobaannya adalah ulul azmi. Nabi-nabi dari derajat ulul azmi. Bisa cobaan itu berbentuk penyakit, bisa cobaan itu berbentuk kesulitan dari urusan harta, bisa cobaan itu berbentuk istri yang selalu bermasalah dengan kita, bisa cobaan itu datang dari anak yang membangkang kepada orang tuanya, bisa cobaan itu dari teman sekantor, bisa cobaan itu dari atasan kita. Tapi pernah nggak kita perhatikan, bisa cobaan itu juga berupa nikmat. Dalam Al-Quran begini Pak, jangan kita memikirkan bahwasanya cobaan itu hanya yang pahit-pahit. Tapi kadang yang manis itu pun juga cobaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan berikan bala kepada kalian kata Allah dengan yang buruk dan dengan yang baik berupa fitnah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya baik dan buruk ini beliau mengatakan bil masaibi taratan wa bin ni'ami ukhra. Kadang bala itu berbentuk musibah, sakit, terkena cobaan hidup, masalah di dalam kerjaan, masalah di keluarga. Tapi kita nggak sadar bahwasanya yang manis juga itu adalah cobaan. Rizki melimpah, cobaan. Kesehatan, cobaan. Cobaan apa maksudnya? Cobaan apakah kita syukur ataukah kita ingkar terhadap nikmat Allah ini. Ini kita di sini semua di dalam nikmat Allah. Kalau nggak ada nikmat yang paling pertama, Allah kasih kita sholat jamaah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang mendengar azan mungkin tapi dia tidak diberikan gerakan oleh Allah untuk dorongan keimanan untuk datang ke masjid. Setelah dari masjid pun kita duduk tenang mendengarkan apa pesan Nabi Muhammad SAW. Itu pun juga cobaan. Cobaan apakah kesehatan kita menjadi nikmat atau tidak. Berapa banyak kalau kita datang ke rumah sakit, ke rumah teman kita, saudara kita yang lagi sakit, kita lihat, subhanallah. Ini kalau pada saraf saraf kejepit ya, bisa nggak kita duduk kira-kira? Nggak bisa duduk di sini, karena saraf kejepit. Saraf doang satu kejepit, nggak bisa duduk. Sate kambing enak sate kambing sama sop. Habis makan sate kambing, makan sop sama duren. Kalau sakit boleh apa nggak kira-kira tuh? Kagak boleh. Tapi alhamdulillah kita masih boleh. Alhamdulillah yang masih boleh. Yang punya sakit penyakit, aduh rasanya pengen banget berangkat ke pengajian, pengen banget berangkat ke masjid sholat. Ntar dah kalau udah sehat. Yang sakit pengen ke masjid, yang sakit pengen melakukan amal soleh. Saking mahalnya sehat. Sehat mahal apa murah, Pak? Halo? Sehat mahal apa murah? Hah? Sehat? Sehat murah. Yang mahal sakit. Kalau kita sehat nggak ke dokter. Kalau kita sakit ke dokter, jadi keluar duit. Jadi yang mahal sehat atau sakit? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu salah satu sebagian ciri daripada Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di antaranya diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antaranya Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan berdasarkan dorongan keimanan dan kita diberikan iman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kita gerakan untuk tafaqquh fiddin, belajar, selalu haus tentang ilmu agama, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antaranya adalah kita diberikan husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan tahharahu qabla mautih." Kalau seandainya Allah ingin menjadikan hamba itu baik, mujur, beruntung,
sebelum meninggal, sebelum wafat, Allah bersihkan. Maksudnya apa Allah bersihkan? Allah dorong, Allah gerakkan dirinya sebelum wafat untuk melaksanakan taat. Lalu diakhiri dengan husnul khatimah. Syukur-syukur bisa akhiru kalamihi la ilaha illallah.